Kami hendak memusatkan perhatian kami, ya Tuhan, kepada topik kebenaran firman Tuhan perihal damai. Engkau sudah berfirman, Engkau sudah berjanji bahwa Engkau memberikan kami yang percaya kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu sendiri, yang tidak seperti damai sejahtera duniawi. Engkau telah memberikan suatu teladan lewat kehidupan, betapa dalam segala keadaan Engkau senantiasa memiliki damai sejahtera. Di tengah badai tofan dan gelombang ganas, Engkau dapat tidur lelap di buritan perahu. Di hadapan orang-orang yang mencobai Engkau dan menjebak Engkau senantiasa memiliki jawab yang mengena, yang mengagumkan. Bukan hanya karena Engkau memiliki hikmat surgawi, tetapi karena hatimu senantiasa tenang, damai sejahtera. Bahkan di hadapan Pilatus dan menjelang saat-saat kematian, Engkau tidak pernah goyah. Tabah selalu karena Engkau tahu Engkau hidup menjalankan semua kehendak Bapa, dan akhirnya pastilah suatu kemenangan dan kemuliaan. Ya Tuhan, Engkau sudah berjanji memberikan damai itu kepada kami. Kiranya setiap orang di antara kami mengenal, memiliki dan mengalami damai sejahtera tersebut, dan kemudian Bapa juga menjadi pembawa-pembawa damai di dalam dunia ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu tentang topik ini. Berilah kami pencerahan untuk kami mengerti apa maksud-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Injil Matius pasal yang kelima dan mengajak kita meneruskan serial kita. Matius pasal 5 hari ini di ayat yang ke-9. Saya baca satu kali, kemudian kita bersama-sama membaca sekali untuk dapat menghafalkan ayat emas ini. Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, mari kita baca bersama ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba kita hafalkan. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Apa arti membawa damai? Sebab orang-orang yang membawa damai itulah yang Tuhan Yesus katakan berbahagia. Pada tahun 1994, dunia mengalami ketegangan internasional yang khusus karena Korea Utara pada waktu itu di bawah kepemimpinan presiden mereka, yaitu Kim Il-sung, memproklamirkan bahwa mereka sedang memproduksi bom nuklir. Jadi orang-orang merasa, wah ini gawat, ini negara komunis satu dan dunia terancam peperangan dahsyat. Kemudian ada seorang yang saudara pasti kenal, yaitu Jimmy Carter. Pada waktu itu dia sudah tidak menjabat sebagai presiden. Jimmy Carter menyempatkan khusus untuk pergi ke Korea Utara, menemui para petinggi Korea Utara di sana, dan berunding mengusahakan damai. Alhasil dalam tahun 1997, sebagai hasil kunjungan Carter ke Korea itu, salah satu majalah yang terkenal menjuluki
Jimmy Carter sebagai si pembawa damai. Dan tahun 2002, sebagai lanjutan dari semua proses tersebut, Carter mendapat hadiah Nobel untuk karyanya itu. Kita tahu bahwa hadiah Nobel disediakan untuk orang-orang yang dianggap mengusahakan perdamaian di dunia lewat entah ilmu pengetahuan atau ilmu kedokteran atau filsafat atau apa saja. Jadi Carter dihargai dan mendapat hadiah Nobel karena dia mengusahakan perdamaian tersebut. Namun saudara-saudara, bila kita mencermati berita-berita dunia akhir-akhir ini, tahun 2016, kita tahu bahwa 20 tahun setelah karya perdamaian Carter tersebut, Korea Utara kembali menghebohkan dunia di bawah sekarang kepemimpinan anak dari Kim Il Sung, yaitu Kim Jong Il, yang dia sudah mencanangkan kesiapannya untuk bukan cuma memproduksi, tapi kesiapan untuk meluncurkan peluru kendali nuklir. Jadi kalau kita mencermati semua proses tersebut, keberhasilan Carter mendapat hadiah Nobel sampai dengan tahun 2016 ini, bagaimana hasil dari usaha membawa damai dalam bentuk ini? Kita lihat bahwa ternyata tidak tuntas, saudara, dan tidak langgeng. Tidak tuntas itu artinya nggak komplit. Ibarat kalau sakit, ya, diobati, kelihatannya sembuh, tapi berapa minggu, berapa bulan kemudian kambuh meneh. Karena apa? Karena nggak tuntas. Entah bakterinya belum mati semua atau kankernya belum dicabut semua. Oke, nggak komplit dan nggak langgeng, artinya nggak menetap, nggak bisa tinggal terus-menerus seperti yang kelihatannya dan seperti yang diharapkan berhasil. Tentunya bagus-bagus saja melakukan usaha untuk meredakan ketegangan seperti yang diusahakan Carter dan banyak orang demi menghindari peperangan dan ancaman bagi seluruh dunia. Tetapi saudara, singkat kata, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perihal membawa damai itu bukan urusan seperti meredakan konflik-konflik yang mengancam peperangan dan sebagainya, konflik politik atau semacam itu. Bukan. Mengapa saudara-saudara? Karena usaha-usaha meredakan ketegangan dan mengusahakan damai seperti itu sebenarnya hanya menangani gejala. Ketegangan-ketegangan, pertengkaran, percekcokan, bahkan ancaman peperangan itu adalah hanya sebuah gejala, simptom, bukan penyebab. Sama seperti kalau kita entahkan tadi pagi tidak breakfast dengan betul, lalu siang lewat capek, ditambah dengan temperatur 100 degree, kepala kita kemut-kemut, oke? Lalu kita minum aspirin atau Tylenol, itu hanya menyelesaikan simptom. Kita rasa kemudian ya agak mendingan sedikit, sakit kepalanya hilang, tapi penyebab utama tidak diselesaikan. Karena kurang asupan, kurang makanan yang bagus, itu membuat tubuh kita lemah. Nanti setelah efek dari obat ini habis, kemudian kita malah kena cold, masuk angin, atau malah kena flu karena daya tahan tubuh kita yang turun. Itu penyebab utama yang harusnya diselesaikan. Jadi orang bertengkar, bahkan sampai siap untuk berperang, itu hanya gejala dari akar dalam hati manusia yang dia sendiri tidak memiliki damai. Karena dia tidak memiliki ketentraman hidup, dia tidak memiliki kepuasan dan ketenangan batin, dia timbul jealousy, menginginkan milik orang lain. Kalau antar negara, dia tidak
tidak punya sumber-sumber alam, dia inginkan sumber alam wilayah lain dengan segala macam cara, karena sana tidak mau kasih, dia mau rebut, akhirnya terjadi peperangan. Di antara hubungan manusiawi, suami istri, sahabat atau teman, bahkan anak-anak kita lihat mereka bertengkar karena apa? Karena masing-masing mempunyai urusan egonya sendiri. Dia merasa dirinya benar, atau dia merasa ada kepentingannya, atau dia punya kebiasaan yang buruk tapi dia tidak mau itu dibenahi dan itu merugikan orang lain, sementara yang sana tidak terima, mau supaya diperbaiki, lalu timbul ketegangan dan percekcokan. Percekcokan hanya gejala, harus diselesaikan adalah akarnya. Menyelesaikan gejala hanya seperti kalau kita melihat anak-anak bertengkar, ribut di rumah, lalu kita katakan sudah, jangan ribut. Yang nggak ribut, mami kasih coklat. Lalu semua kepingin coklat. Mereka dapat coklat satu, yang lain tidak dapat coklat. Mereka asik makan coklat, maka tidak ribut. Tapi nanti habis coklatnya sudah selesai dimakan, ribut lagi. Karena sifat selfishnya itu yang belum dibenahi, belum diajar untuk mereka memiliki self control dan belajar share satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah contoh konkret dari firman-Nya sendiri. Apa maksudnya berbahagialah orang yang membawa damai? Kita melihat dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan bagian yang lain, yaitu Efesus pasal 2 antara lain ayat 14 sampai dengan 16, memberikan kepada kita apa maksudnya membawa damai. Saya bacakan Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Di sana dikatakan karena dialah, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara tahu Tuhan Yesus mempersatukan dua pihak. Pihak-pihak apa itu? Kita melihat ayat berikutnya, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di dalam konteksnya, Paulus sedang berbicara mengenai orang-orang yang satu kelompok adalah umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, orang Yahudi, dan yang lain itu adalah orang-orang kafir. Pengertian kafir dalam Alkitab itu bukan seperti orang dunia menganggap kafir itu orang tidak beragama. Bukan, kafir itu arti yang bukan umat pilihan. Jadi saya dan saudara yang bukan orang Israel, kita termasuk kafir sebetulnya. Orang-orang di luar umat perjanjian. Nah, dua kelompok ini bermusuhan, saling mencela satu dengan yang lain. Lalu Tuhan Yesus dikatakan, Dia menyelesaikan perseteruan itu. Sehingga ada damai di antara dua kelompok ini. Kelompok yang merasa dirinya umat Allah dengan yang bukan. Tapi keduanya itu bisa berdamai karena Tuhan Yesus menyelesaikan tuntutan Allah kepada manusia. Taurat akan menghukum manusia karena manusia tidak bisa mematuhi firman Tuhan. Tapi Allah kemudian mencarikan jalan untuk manusia dapat pengampunan dengan memberikan Yesus Kristus sendiri, anaknya, menjadi korban yang sempurna, mengganti domba dan segala macam hewan. Darahnya yang tidak ada cacat celah itu Dia teteskan, Dia korbankan, Dia curahkan untuk menebus atau menjadi harga penebusan dosa. Dan karena orang-orang ini kemudian percaya kepada Dia, sang korban itu, hati orang-orang itu kemudian memiliki damai, dan mereka bisa berdamai satu dengan yang lain. Jadi Tuhan Yesus menyelesaikan akar penyebab ketidakadaan damai, bukan menyelesaikan gejala. Dia bukan mengadakan kampanye supaya kemudian orang Yahudi jangan mencela yang bukan Yahudi, atau sebaliknya yang bukan Yahudi
melawan orang yang Yahudi, dia tidak mengadakan kampanye seperti itu, tapi dia menyelesaikan akarnya, yaitu hati yang rusak karena dosa. Dan karena dosa manusia kehilangan damai karena berseteru dengan Allah. Dan karena hatinya tidak damai, mereka kemudian saling tidak berdamai satu dengan yang lain. Di dalam Yesaya 57 ayat 21 dikatakan, tidak ada damai bagi orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama seseorang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak bakal memiliki damai sejahtera. Kalau dia kelihatannya kehidupannya tenang, itu hanya sementara. Akan datang saat-saat dia kembali kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan tidak ada damai bagi orang fasik. Jadi membawa damai sebagaimana dicontoh oleh Tuhan Yesus berarti menegakkan kebenaran. Bukan gejala yang diurus, tapi bagaimana sebenarnya? Kebenarannya itu bagaimana? Oh, waktu bicara kebenaran berarti langsung melihat ada yang tidak benar, yaitu kesalahan, posisi manusia terhadap Allah itu dosa, atau sifat buruk, yang satu selfish, yang mau menang sendiri, itu harus dibenahi. Dosa dinyatakan sebagai dosa dan harus diselesaikan menurut cara Allah, bukan kompromi. Seorang hamba Tuhan bercerita pengalamannya di meja makan, dia bertengkar dengan ibunya. Ada satu kata-kata mutiara di dinding di ruang makan tersebut. Lalu si ibu mempunyai pendapat A, si anak yang pendeta mengatakan, no mam, bukan itu maksudnya, tapi B. Lalu mereka bersetegang, dua orang ini. Pembantu atau neni di rumah itu yang biasa mengurus anak-anak, dia mendengarkan dua orang ini, ibu dan anak, bersetegang. Lalu si neni mengatakan, oh udah, kamu dua-duanya benar. Ya, jadi orang sedang bertengkar, lalu si neni yang sifatnya lembut berkatakan, sudah stop, kamu dua-duanya benar. Bisa nggak orang dua-duanya benar, saudara? Nggak bisa. Tapi ada orang yang sifatnya daripada ribut, sudahlah, kamu tuh masing-masing benar. Lalu cari win-win solution, tidak menyinggung sana, tidak menyinggung sini, cari jalan tengah. Bagaimana kemudian bisa menghindarkan pertengkaran. Di Bible Study saya cerita ada suami istri merayakan anniversary platinum sudah sampai 60, hebat sekali. Lalu orang tanya, kamu bisa bertahan lama sekali sih, banyak orang sudah bercerai nggak tahan, kamu bisa sampai tua masih rukun. Lalu mereka mengaku sebetulnya kami itu lebih banyak nggak rukunnya daripada rukun. Tapi kok bisa langgeng bertahan? Lalu mereka menceritakan satu cara. Kalau mereka sedang cekcok, ada peraturan mereka tetapkan, kamu keluar saja dari rumah. Jadi selalu yang disuruh keluar itu si suami. Jadi kamu keluar, aku tidak suka lihat kamu, oke? Dan daripada kita ribut, keluar saja, ambil waktu kita berpisah. Jadi si suami kemudian menghindari pertengkaran, keluar sampai berjam-jam, sampai bisa hampir sehari semalam tidak pulang. Nanti pulang malam-malam, si istri sudah tidur. Suami juga sudah capek, langsung naik tidur, tidak bertengkar. Tapi apakah persoalan selesai? Besok pagi nyambung lagi. Begitu nyambung lagi, keluar lagi, pergi lagi cari-cari acara di luar. Itu kan tidak menyelesaikan persoalan, saudara-saudara. Ya, cuma kelihatannya semua baik-baik. Banyak orang dalam kehidupan pernikahan, mereka tetap berdua, tidak bercerai, tapi sebetulnya hati sudah tidak bertaut satu dengan yang lain. Karena penyelesaian tidak tuntas. Di dalam pelayanan pastoral saya, pengalaman-pengalaman tidak gampang merukunkan orang. Saya tidak usah sebut satu kota, ada pasang suami istri yang selalu ribut, saudara-saudara. Dan kalau saya datang ke kota itu, mereka booking saya, minta waktu untuk menengahi. Aduh, di depan saya pun mereka bertengkar sana. Yang satu itu, istrinya itu kurang dengar, telinganya itu kurang dengar. Jadi kalau dia ngomong itu dia ngomong keras. Tapi suami selalu berteriak-teriak kalau ngomong. Karena apa?
selain sifatnya yang berangasan, kedua kalau dia nggak ngomong keras, istrinya nggak dengar. Tapi istrinya bilang dia selalu ngomong teriak-teriak. Bapak tidak ngurus bagaimana menengahi ini. Ya jelas dia berteriak supaya kamu dengar. Tapi memang kadang-kadang dia belum berteriak karena dia memang marah. Lalu si suami bilang, aku tidak teriak, tapi sambil teriak. Wah, saya sampai larut malam di rumahnya menengahi tidak rampung-rampung. Untuk memperlihatkan setiap orang itu ada kesalahan yang harus dibenahi. Saya tidak mau cari jalan kompromi, tapi tidak gampang untuk menyelesaikan akar persoalan. Namun Tuhan membawa damai dengan menyelesaikan akar persoalan. Yang pertama adalah hubungan vertikal, beres. Bila seseorang beres hubungan dengan Allah, dia akan memiliki damai yang Tuhan Yesus janjikan itu. Damai yang melebihi segala akal. Dan kemudian karena hatinya tenteram, dia bisa melihat bukan cuma kesalahan orang lain, tapi dia melihat kesalahan dirinya sendiri. Karena hati sudah dibersihkan, sekarang dia memiliki hati yang jujur. Dia jujur menilai dirinya sendiri. Dulu dia tidak gampang mengucapkan kata maaf, tapi sekarang dia mau proaktif untuk menyelesaikan setiap pertikaian dengan melihat andilku apa dalam persoalan ini, kesalahanku apa, dan dia minta maaf. Kalau dia bertengkar atau terjadi pertengkaran di rumah, dia datang kepada istrinya dan dia berkata, aku menyesal karena kita bertengkar. Dan kita bertengkar tadi ada bagianku yang kasar, aku minta maaf. Dan titik sampai di sana, bukan koma. Tetapi karena kamu begini. Tidak, dia tidak menguraikan urusan orang lain. Tapi dia sudah menyelesaikan bagiannya sendiri di depan Tuhan. Dia bertanggung jawab kepada Allah. Dan dia berdoa nanti Allah yang dengan Roh Kudus bekerja di dalam hati pihak yang lain. Saudara, ini adalah suatu resep atau dalil yang pasti. Bila hubungan vertikal beres, maka hubungan horizontal juga akan beres. Jadi kalau ada orang mengatakan dia beres dengan Allah, tetapi dia tidak beres dengan sesama, dia masih belum betul-betul beres secara vertikalis dengan Allah. Saya hendak menciptakan sebuah contoh konkret kesaksian dari seorang yang bernama Mitsuo Fujida. Dari namanya kita tahu dia adalah seorang Jepang. Nah, Mr. Fujida ini adalah seorang pilot dari skuadron penerbangan Jepang. Dan dia adalah pilot pemimpin yang menyerang kapal-kapal Amerika di Pearl Harbor pada tahun 45. Dia menjadi pemimpin dari skuadron penerbangan tersebut. Dia menceritakan dalam kesaksian bagaimana mereka begitu berhasil. Di dalam kesaksian yang diceritakan, mereka berhasil menghancurkan 150 pesawat di Pearl Harbor, menenggelamkan sekian banyak kapal, dan membunuh lebih dari 2.000 prajurit Amerika pada waktu itu. Tapi kemudian Fujida mengalami peristiwa-peristiwa yang lain. Dia kena usus buntu, lalu di rumah sakit, di kapal. Waktu itu dia dioperasi. Dokter katakan, sudah kamu tinggal berbaring dulu, Pak, harus istirahat. Tapi Fujida, dia mau naik ke geladak kapal karena dia ingin melihat pertempuran yang terkenal itu, pertempuran Midway antara Jepang dengan armada Amerika. Tapi pada saat dia berada di geladak itu, serangan balik dari pesawat-pesawat Amerika membom kapal yang dia tumpangi yang tadi dia dioperasi di dalamnya. Lubang besar di tengah-tengah kapal dan menenggelamkan kapal tersebut. Dan seluruh pasien yang berada di rumah sakit kapal tersebut tewas karena bom Amerika itu. Jadi Fujida lolos satu kali karena dia ada di geladak kapal, dia tidak kena ledakan bom tersebut. Yang kedua adalah ketika Amerika membom Hiroshima. Sebetulnya Fujida ada di Hiroshima, tapi kemudian dia mendapatkan tugas untuk pergi ke lain kota. Jadi waktu bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima, Fujida itu berada di lain kota. Dia sendiri bertanya, mengapa aku luput 2 kali dari maut?
Jadi ketika kemudian Jepang sudah menyerah kalah, pada suatu hari di stasiun bawah tanah, di stasiun kereta api, ada seorang misionari membagikan traktat. Dan misionari berkata, traktat ini ditulis oleh seorang pilot Amerika yang bernama De Seyser, kalau saya tidak salah namanya, Jake De Seyser, seorang Amerika yang telah terlibat dalam serangan mendadak di Tokyo, bukan yang melakukan bom atom itu. Tapi kemudian pesawat Amerika itu kena ditembak oleh Jepang. Si pilot De Seyser ini ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan di dalam kamp konsentrasi Jepang. Di sana dia diperlakukan dengan sangat kejam sekali, disiksa hanya karena berkat Tuhan dia masih punya umur yang panjang. Dia bisa keluar dengan selamat dari kamp konsentrasi itu ketika Jepang sudah menyerah kalah. Pada Seyser kemudian juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga menjadi misionari dan dia menulis buku tentang dengan topik "Saya adalah tawanan Jepang". Dan buku atau traktat tersebut itulah yang diberikan oleh seorang misionari di stasiun bawah tanah itu kepada Puchida. Nah, setelah Puchida mendapat traktat tersebut, singkat cerita, dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari, dia kepingin sekali bertemu dengan Jake De Seyser ini. Tetapi hatinya pun ngeri-ngeri cemas karena dia pikir apakah orang itu bisa menerima dia. Tetapi singkat cerita dari kesaksian ini, saya punya artikel 3 lembar ini, saudara-saudara. 2 orang ini berangkulan. Mereka sudah dipersatukan di dalam Kristus. Lihat, tidak ada kampanye gencatan senjata, tidak ada kampanye perundingan damai, tetapi 2 orang yang dulu di bawah bendera masing-masing negara saling menyerang, saling membinasakan satu sama lain. Karena karya Kristus di dalam diri mereka, ketika mereka berdamai dengan Allah melalui Kristus, maka mereka pun berdamai satu dengan yang lain dengan begitu wajarnya, dengan begitu lancar dan begitu mudah. Saudara-saudara, itu hanya satu contoh dari sekian banyak kesaksian karya Allah di dalam diri manusia-manusia yang berdosa. Saudara boleh browse di internet dan cari kesaksian-kesaksian seperti ini, kisah-kisah nyata yang dulu bermusuhan. Ketika mereka sudah didamaikan dengan Allah, mereka berdamai secara horizontal dengan bahkan yang dulu musuh-musuh mereka. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maksud Tuhan adalah, sesudah saya dan saudara, setelah seseorang didamaikan dengan Allah, maka orang itu mengalami kelahiran kembali, hatinya dibaharui, dan oleh karena itu, mereka, orang-orang yang sudah dilahirkan ini, memiliki sifat ilahi, sifat Allah sendiri, sifat Allah yang pengampun, sifat Allah yang membawa damai, yang menyelesaikan akar persoalan. Maka orang-orang seperti ini, mereka kemudian mempunyai beban untuk membagikan damai tersebut, membawakan damai Allah kepada orang-orang yang membutuhkan melalui pemberitaan Injil dan kesaksian-kesaksian. Supaya orang-orang itu menyelesaikan persoalan mereka bukan secara simptomatis, tetapi betul-betul menyelesaikan akar persoalan. Pertama, mereka berdamai dengan Allah, dan kemudian nanti mereka bisa berdamai dengan keluarganya, berdamai dalam hubungan-hubungan antar teman dan pergaulan. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu kita disebut anak-anak Allah. Tapi apakah betul kita adalah anak-anak Allah? Barometernya salah satu menurut khotbah di bukit ini adalah bagaimanakah hati kita, beban kita dalam membawakan damai yang sudah kita miliki ini untuk orang-orang yang belum berdamai dengan Allah melalui kesukaan untuk memberitakan Injil, kesukaan untuk mendukung program-program perkabaran Injil. Ada orang yang berkata, ya tapi kan tidak setiap orang yang berbakat untuk memberitakan Injil. Oke, itu ada benarnya. Ada orang yang memberikan talenta khusus, mungkin kemudahan dia bergaul dengan orang lain,
kefasihan dia berbicara, dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang sudah didamaikan dengan Allah mempunyai panggilan untuk membawa dan membagikan damai itu, langsung ataupun tidak langsung. Apa yang saya maksudkan tidak langsung? Kalau langsung, saudara pergi PI, saudara PI pribadi, menginjil kepada orang lain. Kalau tidak langsung itu bagaimana? Kita ambil contoh di dalam Alkitab. Di kitab 2 Raja-Raja, waktu itu cerita mengenai orang Israel yang sudah ditawan, dibuang ke Assyria. Ada seorang gadis kecil, dia juga dibawa dari negeri Israel, dibawa ke negeri asing, menjadi pembantu rumah tangga, sebetulnya menjadi budak di sana. Tuannya adalah seorang jenderal bernama Naaman. Dan kita tahu Naaman itu sakit kusta yang parah sekali. Orang berpangkat, orang terhormat, orang yang sangat terpandang dan ditakuti, memimpin banyak peperangan dan membawa kemenangan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa mengalahkan penyakitnya itu. Kusta, penyakit yang merupakan kutuk pada waktu itu, dan hina sekali, tidak ada obat. Lalu gadis kecil itu, dia menginjil secara tidak langsung. Dia berkata kepada nyonyanya, "Ibu, kalau saja Tuhan mau pergi ke negeri asalku dan berjumpa dengan seorang nabi Tuhan di sana, yaitu Elisa, dia pasti akan disembuhkan." Kita tahu Naaman adalah seorang penyembah berhala. Dia tidak mengenal Allah yang benar. Jadi gadis kecil ini mengambil kesempatan karena sakitnya Naaman itu untuk dia mendapat jalan, Naaman mendapat jalan, boleh mengenal kasih dan kuasa Allah yang sejati melalui nabinya, yaitu Elisa. Saudara lihat, itu adalah penginjilan tak langsung. Kita memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Anak ini memperkenalkan Naaman kepada Elisa. Anda tidak menginjil orang secara langsung, tapi Anda bisa membawa orang untuk memberitahukan ada siaran radio. Seorang sakit di kesepian, oh tante, ada channel radio yang bagus, radio Kristen. Di situ dia bisa mendengar lagu-lagu rohani, dia bisa mendengar renungan firman Tuhan yang diuraikan, dia bisa mendengar Injil. Saudara dengan cara tidak langsung membawakan Injil kepada orang lain. Saudara bisa mengajak orang ketika mendengar, oh ada KKR, ada penginjil yang terkenal datang. Oke, saudara berteman dengan dia. Ada kebaktian khusus, mari ikut, aku antar kamu. Kalau dibilang dari kendaraan, saya antar kamu ke sana. Saudara sudah menginjil secara tidak langsung. Orang yang belum Kristen tidak terlalu cocok untuk dibawa ke dalam kebaktian hari Minggu. Mengapa? Karena kebaktian hari Minggu itu umumnya berita-beritanya adalah sebagai pemupukan untuk orang-orang yang sudah percaya. Dia belum percaya, dia mungkin mendengar, tidak ngerti. Kita harus bawa ke sarana-sarana seperti kebaktian kebangunan rohani, kebaktian penginjilan, itu kebaktian yang cocok untuk orang-orang baru, atau siaran-siaran radio, atau traktat-traktat, buku-buku yang untuk orang baru. Dengan cara itu, kita secara tidak langsung sudah ambil bagian di dalam membagikan damai yang sudah kita miliki. Jadi anak kecil ini di 2 Raja-Raja pasal 5 sudah menjalankan tanggung jawabnya, membagikan damai, berita baik kepada Naaman yang sakit kusta. Singkat cerita, kemudian Naaman pergi dan akhirnya dia mengenal Allah yang sejati. Dengan cara itulah saudara-saudara, kita masing-masing tidak ada alasan untuk tidak membawakan dan membagikan damai yang sudah kita miliki. Dan waktu kita melakukan itu, Roh Kudus meneguhkan hatimu dan hatiku. Kita sungguh adalah anak-anak Allah karena kita membawakan damai seperti Allah suka menciptakan damai di dunia yang sudah berseteru dengan Dia. Kelak kemudian dalam kekekalan, ketika kita bertemu dengan Allah, kita tahu Allah mengokohkan kita. Kita sungguh-sungguh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Marilah saudara-saudara, kita dengan mengerti kebenaran firman Tuhan ini mulai menggiatkan diri kita. Sesudah kita mendapatkan damai dari Allah,
bukan kita simpan buat diri sendiri, tapi kita berbagi kepada sanak saudara kita, kepada anggota keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada setiap orang yang Tuhan perjumpakan pada kita. Tuhan memberkati firman-Nya, dan kiranya kita makin giat dalam menyampaikan Injil damai sejahtera Allah pada dunia yang membutuhkan.